الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. إخواني في الدين، أعزكم الله. Biiznillah tabaraka wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita dengan kitab Syarah Manzumah Haiyah. Kita masih membahas perkataan muallif Al-Imam Ibn Abi Dawud As-Sijistani tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Beliau mengatakan, wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina bidzalika danal atqiya'u wa afsahu. Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan beliau menjelaskan bait yang disebutkan oleh muallif. Beliau mengatakan, wa amma idafatuhu ilal malaki, adapun diidafahkannya Al-Quran kepada malaikat, disandarkannya Al-Quran kepada malaikat, sebagaimana disebutkan dalam ayat innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran adalah perkataan Rasul yang mulia. Dalam surat At-Takwir ayat 19. Wa idafatuhu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga diidafahkannya Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disandarkannya Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Haqqah ayat 40 dan 41, innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli syair. Maka bukanlah maknanya bahwa Al-Quran itu perkataan malaikat, bukan pula maknanya bahwa Al-Quran itu perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahiya idafatu tablighin, tetapi maknanya
diidhafahkannya Al-Quran kepada malaikat dan kepada Nabi Muhammad, ini masuk dalam bab idhafatu tabligh. Mengidhafahkan dalam tabligh, dalam penyampaian. Artinya, malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umat manusia. Fa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa Jibril alaihi salam kilahuma mutahammilun wa muballighun li kalamillah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga malaikat Jibril, keduanya yang menyampaikan kalamullah. Al-Quran tetap dia kalamullah. Yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril sebagai aminul wahyi yang diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan kalamullah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada para sahabat. Tetapi kalamnya tetap kalamullah. Al-Quran tetap dia kalamullah, bukan perkataan malaikat Jibril, bukan pula perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kalamu innama yudhafu ila man qalahu mubtadi'an. Dan perkataan disandarkan kepada yang pertama kali mengatakannya. La ila man qalahu muballighan muaddiya. Bukan kemudian disandarkan kepada yang menyampaikan. Bukan kemudian disandarkan kepada yang menyampaikan bahwa itu adalah perkataan orang yang menyampaikannya, bukan. Seorang guru yang berpesan kepada salah seorang murid, tolong sampaikan nasihat saya ini ke teman antum. Bukan berarti kemudian perkataan atau nasihat ini adalah nasihat santri tersebut. Tetapi santri ini hanya menyampaikan nasihat dari ustadznya. Tetap disandarkan kepada ustadz berkata demikian. Ya, bukan dikatakan bahwa itu nasihat dari murid yang disampaikan kepada murid yang lain. Li'annahu la yumkinu an yakuna al-kalamu min thalathatin, karena tidak mungkin kalam itu dari 3 sumber. Ya. Dari Allah, dari malaikat, dari Muhammad, tidak mungkin. Wallahu akhbara annahu kalamuhu. Allah menghabarkan bahwa Al-Quran itu kalamnya. Berarti Al-Quran adalah kalamullah, bukan perkataan yang lain, bukan perkataan malaikat Jibril, bukan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia adalah kalamullah. Allah yang berkata dengannya. Wa adhafahu ila ar-rasulil malaki wa ila ar-rasulil bashari min babi idhafati tablighi fahasbu. Dan disandarkannya Al-Quran kepada Rasul malaki, Rasul dari kalangan malaikat yaitu malaikat Jibril, dan Rasul dari kalangan manusia yaitu Nabi Muhammad, itu masuk dalam bab idhafatut tabligh.
idhafah yang bentuknya sebagai penyampai, yang menyampaikan. Wa huwa kalamullah ibtidaan, dan Al-Quran adalah kalamullah. Dari awalnya dia adalah kalamullah. Bukan perkataan Jibril, bukan perkataan Muhammad. Wa huwa kalamu Jibril wa Muhammadin tablighan 'anillah. Disandarkan kepada malaikat Jibril sebagaimana dalam ayat innahu laqaulu rasulin karim, dan disandarkan kepada Nabi Muhammad tablighan 'anillah, karena sebagai penyampai dari Allah tabaraka wa taala. Maka Al-Quran kalamullah. Ya. Ketika kita menyampaikan ayat kepada orang lain, bukan diidhafahkan kepada kita, tetapi tetap itu adalah kalamullah. Seseorang menyampaikan nasihat, kemudian membawakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka itu adalah kalamullah. Dia menyampaikan kalamullah. Bukan kemudian karena dia yang menyampaikan dinisbatkan kepada dirinya, tidak. Tetapi tetap dia mengatakan qala Allah. Allah tabaraka wa taala berfirman. Wala yashukku al-muslimuna fi hadha. Dan kaum muslimin tidak ada yang meragukan hal ini, bahwa Al-Quran itu kalamullah, annahu kalamullah. Kaum muslimin tidak ada yang meragukan masalah ini, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, munazzalun ghairu makhluk, yang turun dan dia bukan makhluk. Karena kalau bersumber dari manusia, dia makhluk, karena manusia itu makhluk. Oleh karena itu Allah berfirman, inna anzalna ilaikal kitaba, dalam surat Az-Zumar, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau Alkitab. Artinya Al-Quran itu munazzal, turun dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tanzilul kitab min Allah, turun kitab dari Allah. Munazzalun min rabbika bil haq, turun dari Rabbmu dengan kebenaran, dan ayat-ayat yang lain. Wallahu jalla wa ala wasafahu bi annahu kalamuhu, dan Allah tabaraka wa taala mensifati Al-Quran bahwa Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu kalamnya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengarkan kalam Allah. Juga dalam surat Al-Fath ayat 15, yuriduna an yubaddilu kalam Allah, mereka ingin mengganti kalam Allah. Fawasafahu bi annahu kalamuhu, maka Allah sifati Al-Quran bahwa Al-Quran itu kalamnya. Wa annahu huwa alladhi anzalahu, dan bahwa Allah yang menurunkannya. Itu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Ammal asya'iratu fayaqulun, adapun kaum asya'irah, mereka mengatakan innahu maktubun fil lauhil mahfuz, bahwa Al-Quran itu tertulis di Lauhil Mahfuz, wa inna Jibril akhadahu minal Lauhil Mahfuz, dan bahwasanya Jibril mengambilnya dari Lauhil Mahfuz, wa nazala bihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemudian menurunkannya kepada Muhammad. Ya,
Itu menurut orang-orang Asy'ariyah. Wa hadza qaul batil. Dan ini adalah perkataan yang batil. Fa inna Jibril lam ya'khudhu 'anil lauhil mahfuz. Karena Jibril tidak mengambil dari lauhil mahfuz. Wa inna ma akhadahu 'anillah. Tetapi Jibril mengambilnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, Jibril mengambilnya dari Allah. Kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, huwa maktubun fil lauhil mahfuz. Kata beliau, benar bahwa dia tertulis di lauhil mahfuz. Sebagaimana Allah berfirman, bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Dia adalah Quran yang agung fi lauhin mahfuz, di lauhil mahfuz, dalam surat Buruj ayat 21 dan 22. Juga dalam firman Allah, wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyyun hakim, yakni Al-Quran. Artinya yang dimaksud dalam ayat ini, bal huwa Qur'anun majid fi lauhil mahfuz wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyyun hakim. Maksudnya adalah Al-Quran. Fahuwa maktubun fil lauhi bila syak. Maka Al-Quran tertulis dalam lauhil mahfuz tanpa diragukan. Walakinna Jibril lam ya'khudhu 'anil lauh. Tetapi Jibril tidak berarti mengambil Al-Quran dari lauhil mahfuz. Sebagaimana dikatakan oleh kaum Asy'ariyah, wa innama akhadahu 'anillah. Tetapi Jibril mengambil dari Allah tabaraka wa ta'ala. Fayanbaghi ma'rifatu dzalik, dan ini harus difahami. Ya. Lianna hadza madhkurun fi aqaidil Asy'ariyah, karena ini disebutkan dalam akidah-akidah mereka, tertulis dalam buku-buku mereka. وقد رد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله على هذا القول في رسالة مطبوعة. Dan Syekh Muhammad bin Ibrahim, beliau telah membantah pendapat ini dalam satu tulisan beliau yang beliau nama Al-Jawabul Wadih Al-Mustaqim fi Kayfiyati Nuzulil Qur'anil Karim. Jawaban yang gamblang, yang jelas, yang lurus tentang bagaimana turunnya Al-Quranul Karim. Raddan ala hadzal qaul, sebagai bantahan terhadap pendapat ini. Lianna al-qaula, karena pendapat ini, pendapat yang mengatakan bahwa Jibril mengambil dari lauhil mahfuz, ya, wasilatun ila anna Allah khalaqahu fil lauhil mahfuz. Pendapat seperti ini, anggapan seperti ini, itu akan memunculkan pendapat bahwasanya Allah menciptakan Al-Quran di lauhil mahfuz, sebagaimana Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Kama taquluhul Jahmiyah, dan ini adalah pendapatnya kaum Jahmiyah. Wa hadza ma'khudh min qaul Jahmiyah. Ini pendapatnya orang-orang Jahmiyah, wa huwa qaulun batilun yajibu tanbihu alaih. Dan ini adalah pendapat yang batil yang harus kita perhatikan, bahwa ini adalah pendapat yang sesat. Ya, maka Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Kenapa para ulama rahimahumullahu jami'an mereka selalu membahas bab ini di dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab akidah mereka, dalam semua mazhab. Ketika mereka membahas masalah akidah, mereka akan membahas bab ini, bab tentang Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk. Kenapa sih? Apa? Seberapa pentingnya? Kita katakan ini perkara yang sangat penting dan perkara yang sangat berbahaya jika seseorang tersesat di dalamnya.
Karena orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka akan batal semua agama ini. Ya, apa yang tersisa bagi Al-Quran jika Al-Quran itu makhluk? Perkataan manusia itu tidak ada yang sempurna. Perkataan makhluk tidak ada yang sempurna. Bagaimana akan dijadikan dalil dari perkataan yang tidak sempurna? Kemudian orang yang mengatakan demikian sama saja meniadakan sifat kalam dari Allah. Meniadakan sifat kalam dari Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa Allah tidak berbicara, wal'iyadzu billah. Ya. Maka ini sangat berbahaya. Oleh karena itu para ulama mereka menyerukan keyakinan yang hak ini. Bahkan terjadi fitnah yang besar pada zaman Imam Ahmad rahimahullah dalam bab Al-Quran ini. Ketika kaum Jahmiyah mereka menyebarkan pemahaman yang sesat ini. Bahkan mempengaruhi para khulafa, sebagian para khulafa dari Bani Al-Abbas untuk berpendapat dengan pendapat ini. Akhirnya terjadi fitnah. Dan di antara yang istiqamah di atas kebenaran dan membela akidah yang hak ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Fallahu jalla wa ala min sifatihi al-fi'liyyati annahu yatakallam. Maka di antara sifat Allah tabaraka wa ta'ala, sifat fi'liyah, bahwa Allah itu berbicara. Ya, Allah itu berbicara. Kama annahu yakhluq, sebagaimana Allah di antara sifatnya yakhluq, menciptakan, wa yarzuqu, memberi rizki, wa yuhyi, menghidupkan, wa yumit, mematikan, wa yudabbir, mengatur, wa yasha, wa yurid, menghendaki, menginginkan. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan Allah. Sifat-sifat fi'liyah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Fahuwa subhanahu wa ta'ala yatakallamu kalaman yaliqu bijalalihi kasairi sifatihi yatakallamu mata syaa' bima syaa' idza syaa'. Maka Allah tabaraka wa ta'ala di antara sifatnya yatakallam, Allah berbicara dengan pembicaraan yang sesuai dengan keagungan Allah. Sesuai dengan keagungan Allah. Dan tidak sama dengan pembicaraan makhluk. Sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zatnya makhluk, sifat-sifatnya juga tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Allah berbicara sesuai dengan keagungannya. Allah menciptakan sesuai dengan keagungannya. Allah memberi rizki, Allah mencintai, Allah meridai, Allah murka. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Sifat-sifat Allah yang sesuai dengan keagungan Allah tabaraka wa ta'ala, yang tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Kenapa mereka mengatakan meniadakan sifat kalam bagi Allah atau mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk? Karena mereka punya kaidah yang sesat. Apa? Mereka mengatakan bahwa itsbatus sifat yastalzimut tashbih. Menetapkan sifat itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu kaidah yang rusak. Itsbatus sifat yastalzimut tashbih. Kalau kita tetapkan sifat kalam bagi Allah,
Berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk juga punya sifat kalam. Kalau kita tetapkan sifat turun bagi Allah, berarti Allah seperti makhluk, karena makhluk juga demikian. Kalau kita tetapkan sifat dzatiyah seperti sifat tangan, Allah punya tangan, berarti itu seperti makhluk. Maka ini adalah kaidah yang sesat. Ya, Allah laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Enggak ada yang serupa dengan Allah tabaraka wa taala. Ya. Dan pemahaman-pemahaman seperti ini muncul kenapa? Karena mereka mengkiaskan Allah dengan makhluk. Mengkiaskan Allah dengan makhluk. Maka muncul kesesatan-kesesatan seperti ini. Maka Allah berbicara kapan Allah berkehendak. Ya, bagaimana Allah berkehendak? Allah tabaraka wa ta'ala berbicara. Ya. Wa kalamuhu qadimun naw'i hadithul ahad. Dan kalamullah, sifat kalamnya Allah qadimun naw'. Apa arti qadimun naw'? Artinya bahwa sifat kalam ini selalu menjadi sifat bagi Allah. Allah tidak terlepas dari sifat tersebut. Qadimun naw'. Artinya Allah selalu tersifati dengan sifat kalam. Hadithul ahad artinya Allah berbicara, Allah berkalam kapan saja Allah berkehendak. Dengan siapa Allah berbicara sesuai dengan kehendak Allah. Adapun sifat kalam, sifat yang terus ada pada Allah tabaraka wa taala. Ya. Bima'na annahu yatakallamu idza syaa, artinya bahwa Allah berbicara jika Allah berkehendak. Yatakallamu bil Qur'ani waqta nuzulihi. Allah berbicara dengan Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah ketika turunnya Al-Qur'an. Wa yukallim Jibril. Allah berbicara dengan malaikat Jibril. Wa kallama Musa, berbicara dengan Nabi Musa. Wa kallama nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra. Dan Allah juga berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wa qabla dzalika kallama Adam alaihi salam, sebelumnya Allah berbicara kepada Adam. Wa yatakallamu yaumal qiyamah, Allah nanti berbicara pada hari kiamat. Fayuhasibun nas, kemudian Allah menghisab manusia. Wa yukallimul mu'minina fil jannah wa yukallimunahu. Allah berbicara kepada kaum mukminin dan kaum mukminin berbicara dengan Allah tabaraka wa taala. Dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang masalah ini. Fahuwa yatakallamu bikalamin qadimin naw' la bidayata lahu kasairi sifatihi hadithil ahad. Maka Allah memiliki sifat kalam, ya, yang tidak mungkin terlepas sifat kalam ini dari Allah. Yang sifat kalam bagi Allah itu tidak ada permulaannya, sebagaimana Allah tidak ada permulaannya. Sifat-sifatnya juga demikian. Kasairi sifatihi, seperti sifat-sifat Allah yang lain. Ya. Hadithil ahad. Adapun bagaimana Allah tabaraka wa taala berbicara kepada makhluknya sesuai dengan kehendak Allah tabaraka wa taala. Kapan Allah berbicara sesuai dengan kehendak Allah. Itu maknanya hadithu al-ahad. Nah, hal ini tidak difahami oleh kalangan ahlul bidah, sehingga mereka meniadakan sifat kalam, ya, atau mereka menetapkan sifat kalam tetapi dengan tahrif,
dengan mentahrif. Mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an, bahwa kalamullah itu kalamun nafsi, kalam yang ada pada diri Allah, kata mereka. Kalamun nafsi. Sehingga yang disampaikan kepada kita itu hikayah an kalamillah. Hikayat tentang kalamullah. Adapun kalamullah ada pada diri Allah. Subhanallah. Bingung jadi memahami. Padahal kalau dia mengatakan Al-Quran kalamullah, selesai. Selesai, Al-Quran kalamullah. Tapi mereka merepotkan diri. Karena apa? Tadi beragama dengan akalnya. Dia beragama dengan akal. Menjadikan akal itu sebagai dasar dalam beragama. Akhirnya punya kesimpulan-kesimpulan seperti itu. Hikayah an kalamillah. Al-Quran itu adalah hikayah an kalamillah. Yang tidak ada huruf dan suaranya. Subhanallah. Terus apa? Ya. Terus apa? Makanya Al-Quran kalamullah. Allah berbicara dengan Al-Quran, ya, dengan huruf dan dengan suaranya, dan memperdengarkannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wasairul kutubil munazzalati 'alal anbiya'i kulliha kalamullah. Dan semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, semuanya adalah kalamullah. Wa minhal Qur'anul Karim, dan di antaranya adalah Al-Qur'anul Karim. Alladzi huwa a'zamuha, yang Al-Qur'an adalah kitab yang paling agung. Wa ja'alallahu muhaimanan 'alaihi, fa huwa kalamuhu jalla wa 'ala haqiqatan la majazan. Maka Al-Qur'an kalamullah secara hakiki. Allah berbicara dengannya dengan huruf dan dengan suara. Allah perdengarkan kepada siapa saja yang Allah tabaraka wa ta'ala kehendaki. Bukan majaz. Bukan majaz. Majaz itu bukan arti sesungguhnya. Al-Quran kalamullah secara hakiki. Bukan makhluk. Takallamallahu bihi, yang Allah berkalam dengannya. Bukan perkataan yang lain, bukan perkataan Muhammad, bukan perkataan malaikat Jibril, tetapi dia adalah kalamullah. Munazzalun minhu ghairu makhluk, turun dari Allah dan bukan makhluk. Wa hadha madhabu ahli sunnati wal jamaah wa yusarrihuna bihadha. Ini adalah madhab ahli sunnah wal jamaah, dan mereka menjelaskannya, menyebarkannya tentang akidah yang sahih ini. Wal muslimuna fi zamani sahabati laysa indahum syakkun fi hadha. Dan kaum muslimin pada zaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, tidak ada mereka memiliki keraguan sama sekali dalam bab ini. Dalam bab ini, bahwa Al-Quran itu kalamullah. Dan pada zaman para sahabat tidak pernah membicarakan bab ini karena mereka faham. Sebagaimana ketika ayat-ayat tentang sifat juga didengarkan para sahabat dan mereka tidak pernah mempertanyakannya. Hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah juga didengarkan oleh para sahabat dan mereka tidak pernah menanyakannya. Tapi kemudian muncul orang-orang yang memiliki syubhat, yang beragama dengan akal, akhirnya mempertanyakan, mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, meninggalkan ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas. Sahabat tidak pernah menanyakannya. Makanya Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan ketika ada orang yang bertanya kepada beliau
Wahai imam, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wahai imam, Allah berfirman, Ar-Rahman, Allah 'alal 'arsy istawa. Beristiwa di atas arsy. Berada di atas arsy-Nya. Orang ini mengatakan, kaifastawa? Bagaimana beristiwanya Allah? Maka beliau mengatakan, gemetar beliau dengar perkataan itu, pertanyaan, karena pertanyaan yang belum pernah ditanyakan. Beliau menjawab, al-istiwa'u ma'lum. Beristiwa maknanya ma'lum. Jelas maknanya. Wal kaif ghairu ma'qul. Bagaimana beristiwanya Allah? Enggak diketahui. Karena Allah tidak pernah menjelaskan kepada kita. Wal imanu bihi wajib. Mengimaninya wajib. Wassu'alu anhu bid'ah. Dan mempertanyakannya bid'ah. Kenapa? Karena para sahabat tidak pernah mempertanyakan. Apakah ayat ini tidak pernah didengarkan para sahabat? Ayat ini didengarkan oleh para sahabat. Al-Quranul Karim didengarkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Tapi enggak ada mereka yang mempertanyakan. Maka wassu'alu anhu bid'ah. Dan itu untuk semua sifat-sifat Allah. Untuk semua sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Taib. وإنما لما ظهرت الجهمية وقالوا القرآن مخلوق وكذلك لما ظهرت المعتزلة والأشاعرة ومشتقاتهم رد عليهم أهل السنة وبينوا أن القرآن منزل غير مخلوق إبطالا لقولهم. Jadi kaum muslimin pada zaman para sahabat tidak ada yang membahas masalah ini. Ya, tidak ada yang membahas masalah ini. Dan mereka tahu semuanya bahwa Al-Quran kalamullah. Ya. Tetapi ketika muncul kesesatan-kesesatan, muncul kaum Jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Demikian pula ketika muncul orang-orang Mu'tazilah, muncul orang-orang Asy'ariyah dan yang semisalnya, maka Ahlus Sunnah membantah mereka. Mereka harus mengatakan, harus menjelaskan bahwa Al-Quran kalamullah munazzalun ghairu makhluk. Harus dijelaskan seperti itu. Enggak cukup mengatakan Al-Quran kalamullah. Tetapi harus dia mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Bukan makhluk. Ya. Maka akhirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah menyampaikan itu dan menjelaskan. Karena mulai kabur pemahamannya di kalangan manusia. Mulai muncul orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Dari kalangan kaum Jahmiyah, ya, yang totalitas mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian kaum Mu'tazilah yang hanya menetapkan nama dan tidak menetapkan sifat. Kemudian orang-orang Asy'ariyah yang menetapkan sebagian sifat saja. Hanya 7 sifat yang ditetapkan untuk Allah. Yang lainnya tidak ditetapkan. Kenapa? Karena selain 7 sifat ini menurut mereka ketika ditetapkan bagi Allah, di situ terdapat tasbihullah bil makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan ini adalah kebatilan dan dibantah
oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Dalam banyak risalah-risalah beliau, di antaranya dalam risalah At-Tadmuriyah. Jadi akhirnya Ahlus Sunnah butuh untuk menjelaskan bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, munazzalun ghairu makhluk, dalam rangka membantah perkataan mereka ini. Kita lanjutkan, li'annahu idza qila innal Qur'ana makhluqun fa ma'nahu anna Allah la yatakallam. Kenapa para ulama butuh untuk menjelaskan bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk? Karena kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk, sama saja mengatakan Allah la yatakallam. Allah itu tidak bicara, wal iyadzu billah. Walladzi la yatakallam la yakunu ilahan. Yang enggak berbicara, bagaimana dia menjadi ilah yang disembah? Kama qala Ibrahim alaihissalam li abihi, sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim kepada bapaknya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah apa yang tidak bisa dengar, tidak bisa melihat, yang enggak bisa memberikan manfaat sama sekali kepadamu? Falladzi la yasma' wa la yubsir jamad. Yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, itu sama saja sesuatu yang mati, benda mati. Juga dijelaskan dalam ayat yang lain, wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hulihim ijlan jasadan lahu khuwar alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Tidakkah mereka melihat bahwasanya dia tidak bisa yukallimuhum, tidak bisa mengajak bicara mereka dan tidak bisa memberikan petunjuk, tidak bisa menunjukkan satu jalan kebenaran. La yukallimuhum li'annahu jamad. Patung ini tidak bisa berbicara kepada mereka karena dia benda mati. Fadalla ala anna alladhi la yatakallamu laysa bi'ilah. Maka ini menunjukkan yang tidak berbicara itu tidak bisa dia dijadikan sebagai ilah. Wa kama qala fil ayatil ukhra, juga dalam ayat yang lain, fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla, yani la yukallimuhum wa la yamliku lahum darran wa la naf'a. Ya, falhasil anna alladhi la yatakallam la yasluh lirrububiyyati wal ilahiyyah. Maka kesimpulannya, yang tidak berbicara dia tidak punya hak rububiyah dan tidak punya hak uluhiyah. Li'annahu naqis, karena dia itu kurang. Kaifa ya'mur, bagaimana akan memerintahkan. Kaifa yanha, bagaimana melarang. Kaifa yudabbir, bagaimana dia akan mengatur. Wa huwa la yatakallam, sedangkan dia tidak berbicara. Hada ta'jizun lillah, ini merupakan menisbatkan kekurangan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wal iyadzu billah. Ya. Jadi bukan satu hal yang sepele. Mungkin ada orang yang mengatakan, kenapa yang seperti ini saja kok masih dibahas terus? Ya. Kenapa enggak bahas bab-bab yang lain? Para ulama selalu membahas ini dalam kitab-kitab mereka, bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Dan mereka membantah ahlul batil. Dan mereka mempertahankan ini, akidah ini. Bahkan Imam Ahmad, karena mempertahankan akidah ini, beliau dipenjara, beliau disiksa. Dan juga yang sezaman dengan beliau ada yang harus dibunuh gara-gara membela atau mempertahankan akidah yang hak ini. Taib. Wallahu alam.
Besok insyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan? Taib, kalau tidak ada kita akhiri dan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.